Part 39, pulang. Siang ini rasanya waktu mengulur panjang sekali. Ingin rasanya Asmi memiliki pemotong waktu. Ingin skip, andai bisa. Rindu yang menjalar ini menyiksa sekaligus candu. Bayangan mati lampu malam itu membayang lagi. Senyumnya terlukis jelas. Apalagi melihat pesan terakhir Zahra yang nampak biasa saja tapi penuh perhatian. Bayangan apartemen, kamar, dan Zahra berkelebat bergantian di pelupuk matanya. Tak beda jauh dengan Zahra, berulang kali melihat arlojinya, barulah ia sadar ternyata jamnya mati. Hahaha, pantesan kok waktunya tambah lama, ternyata jamnya mati, Zahra tertawa dalam hati. Memang apapun saat ini, terasa indah begitu saja. Jelas dia tidak fokus mendengarkan penjelasan Mbak Mirna. Biasanya catatannya penuh, kali ini hanya kata kunci materi saja yang ia catat. Waktu berjalan lambat nyatanya mengantarkan pada azan maghrib. Berdiri di depan apartemennya dengan merasa penuh kelegaan, mengedarkan pandangan ke semua arah, berharap menemukan sebanyak mungkin memori dengan Zahra di sini. Begitu kamar dibuka, salam diucapkan Asmi pada ruangannya, menyapa ahlul bait yang tak terlihat. Sudah menjadi kebiasaan Asmi di semua tempat. Wangi vanila menyeruak begitu pintu dibuka. Hidung Asmi kembang kempis, seolah Zahra sendiri yang berada di depan menyambutnya saat ini. Assalamualaikum, I'm home. Sayang, Asmi menghirup lamat-lamat aroma vanila yang menyentuh langsung hidungnya. Segera ia melepas kaos kaki dan sepatu, mencuci kaki di kamar mandi dekat dapur, dan segera masuk ke kamar mandi di dalam kamarnya. Begitu masuk, aroma terapi di kamar mandi segera menyambutnya. Air hangat di shower cukup memanjakan dirinya, beranjak cepat dari kamar mandi. Ingin segera salat dan menjemput Zahra, hanya itu yang ada di otaknya. Menemukan semua pakaian dan kebutuhannya sudah tersedia di ranjang, membuat dirinya tercenung. Sejak kapan istrinya jadi seromantis dan seperhatian ini, salat maghrib kali ini sungguh khusyuk, dan terasa penuh syukur. Mas, buah dan es kopi di kulkas. Pesan Zahra singkat membuat Asmi tersenyum kembali. Membuka kulkas, ada es kopi di sana dan potongan buah. Dimakannya dengan penuh syukur. Sebenarnya dia tidak suka es kopi, tapi karena ini Zahra yang menyiapkan, dia pasti memakannya. Azan Isya berkumandang, Asmi mengambil wudhu dan menunaikan salat Isya. Tak lupa ia membaca surat Ar-Rahman, surat kesukaannya, sebelum ia menjemput Zahra. Memakai kaos, jeans, dan jaket yang sudah disiapkan Zahra, Asmi mengukur waktu, mencari jam tangan kesayangannya, Seiko Prospex Samurai berwarna dasar biru samudera, sepertinya akan pas dengan jaket bomber Eiger warna biru dongker. Di mana ya? Lupa aku. Tak letakkan mana ya? Asmi bergumam sambil mencari jamnya. Di laci, di meja rias, tidak ada, beranjak ke nakas. Mungkin ada di kitaran sana. Namun bukan jam yang ia temukan, melainkan kain tipis berwarna-warni yang membuat isi kepalanya berimajinasi tidak karuan. Apakah ini semua milik gadisnya? Apakah memang ini disiapkan untuk menyambutnya? Ah, entah, yang jelas senyumnya mengembang besar di sana. Benar saja, rupanya jam Seiko yang ia cari ada di bawah tumpukan lingerie di atas nakas. Entah mengapa, ia menjadi geli sendiri memakai jamnya, mengurungkan memakainya, dan membiarkan jam tangan itu tetap berada di sana. Ia tidak mau pikirannya tidak terkontrol. Menyambar helmnya dengan asal, juga helm pink milik Zahra. Berjalan menyusuri koridor dan lift apartemen dengan bahagia. Ada hati yang berdegup kencang di sana. Akhirnya waktu yang dituju tiba. Siap menghapus kerinduan pada gadis kecintaannya. Ning Ayu, bawa pohon biasanya. Pesan singkat Asmi sudah cukup membuat Zahra bergetar, menahan kerinduan yang ingin segera bermuara. Begitu Mbak Mirna keluar ruangan, Zahra langsung berpamitan pada Inggit, bahwa ia sudah dijemput. Bahkan belum sempat Inggit bertanya dijemput siapa. Zahra sudah berlalu, tidak tampak bayangnya lagi. Keringat dingin membasahi tangan Zahra.
Entah mengapa bertemu Asmi segrogi ini, jantungnya berdegup kencang mengamati bayangan motor Asmi di balik pagar. Dua pasang mata bertemu, saling menatap dan melempar senyum, beberapa detik keduanya tertahan. Sayang, panggilan Asmi menyadarkan lamunan Zahra. Zahra masih belum percaya, kalau yang di depannya adalah Asmi. Assalamualaikum, Zahra menyalami tangan Asmi yang hangat. Ada parfum maskulin yang menyapa lembut indera penciumannya. Waalaikumsalam sayang. Dengan cekatan Asmi memasangkan helm pada Zahra. Zahra menggamit pinggang Asmi, dan naik ke atas motor. Ada kerinduan besar melihat punggung tegap itu. Motor Asmi melaju perlahan menjauh meninggalkan halaman kursus Mirna Marini. Mereka berdua tenggelam dalam rasa rindu yang membuncah, hingga tidak tahu bagaimana cara mengawali pembicaraan. Zahra. Iya mas. Pegangan mas. Zahra yang hendak menolak, mencoba menuruti keinginan Asmi. Bagaimanapun dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi istri yang baik. Tangan Zahra memegang pinggang Asmi ragu-ragu. Tangan kiri Asmi lantas memegang tangan Zahra, melingkarkan tangan Zahra erat di perutnya. Tangan itu mengelus tangan Zahra yang mendadak dingin. Mas kangen Zahra, suara Asmi penuh arti, yang diajak bicara diam membeku. Mengapa rasanya segrogi ini sih? Zahra merutuki kebodohannya dalam hati. Gak dosa Zahra peluk suami sendiri, gurau Asmi sambil tersenyum. Jelas Asmi menangkap wajah Zahra yang memerah dari spion. Sejak Zahra berada di belakangnya, Asmi tak henti melirik wajah Ayu di belakangnya. Mas sudah lama? Zahra mencoba membuka obrolan. Apanya? Tanya Asmi. Nungguin Zahra. Jelas Zahra. Ya udah lama, sejak 3 hari yang lalu mas nungguin kamu, sampai nggak bisa tidur. Iich, bukan itu mas. Suara Zahra manja. Haduh, manjamu ini bikin aku nggak kuat nahan kangen Zahra. Asmi hanya tersenyum sambil membatin. Kamu kangen gak sama mas? Enggak, jawab Zahra gengsi. Ya udah, besok mas balik Blitar lagi. Kok balik sih mas? Zahra sewot. Loh, katanya nggak kangen. Asmi merasa menang. Iich, mas Asmi. Refleks Zahra mencubit pinggang Asmi. Aduh, sakit sayang, ucap Asmi pura-pura heboh. Loh, sakitkah mas? Maaf mas, Zahra heboh sendiri. Nanti olesin minyak ya. Iya, maaf ya mas. Zahra penuh sesal. Yes, alasan berhasil, pekik Asmi dalam hati. Mam apa ini? Apa ya mas, makan di mie genderuwo yuk mas. Mie pedes kayak mie setan gitu tah? Iya, aku kemarin lihat di IG kayaknya enak banget. Sebenarnya Asmi tidak suka mie level seperti itu. Tapi demi keinginan Zahra, Asmi menurutinya. Zahra terlihat semangat sekali menjelaskan arah kedai mie genderuwo yang diinginkan. Bahkan secara refleks Zahra menempelkan diri pada punggung Asmi. Saking semangatnya menunjukkan jalan. Tentu hal ini sudah membuat Asmi gagal fokus dari tadi. Kalau boleh ia berharap, semoga jaraknya makin jauh, bukan makin dekat, saking bahagianya hati Asmi. Motor Asmi terparkir rapi berdesakan dengan motor lainnya. Asmi dan Zahra segera mencari bangku kosong yang ada di pojok belakang. Dengan semangat Zahra menerima daftar menu dari pelayan. Mas mau level berapa? Aku nasi goreng saja boleh. Oke, minumnya, es jeruk, mbak, aku mie genderuwo level 10 sama nasi gorengnya 1, es jeruk 2, Zahra membuat pesanan. Level 10 itu apa nggak pedas? Ya pedas mas. Zahra tertawa, apa ya bisa dinikmati kalau kepedesan? Ya emang itu yang dicari mas. Zahra cengengesan. Zahra lalu menceritakan bagaimana mie ini sangat happening di kalangan muda. Asmi hanya menggaruk kepala. Merasa dirinya tidak lagi mudah melihat penuturan Zahra. Mas kok senyum-senyum sendiri sih? Nggak boleh. Iya tapi kenapa? Liatin kamu. Iich, mas gombal. Zahra. Apa, lipstik kamu rasa apa?